Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati fasilitator agenda 1, yaitu Ibu Dr. Gigi Rarit Gempari Mars. Yang kami hormati panitia penyelenggara workshop pelatihan kepemimpinan tingkat 2 BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi delivery pembelajaran agenda 1 pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, yaitu agenda mengelola diri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Holija, NIP 1965 07 18 1996 03 2002. Saya adalah Widya Iswara BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, saya akan menyampaikan dasar hukum pelatihan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian PP 11 Tahun 2017 bagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, Perlan Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana telah dirubah dengan Perlan Nomor 6 Tahun 2022. Kemudian Keputusan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. PKN tingkat 2 ini dilaksanakan secara blended learning dengan 923 jam pelajaran dan 107 hari pelatihan. Kurikulum ada 3, yaitu kelompok mata pelatihan inti, kelompok mata pelatihan dasar, dan kelompok mata pelatihan pilihan. Adapun kompetensi yang dibangun pada pelatihan kepemimpinan tingkat 2 ini yaitu kepemimpinan strategis. Kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Sedangkan pelaksanaan PKN tingkat 2 ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu pembelajaran klasikal tahap 1 sebanyak 3 hari pelatihan, kemudian pembelajaran mandiri sebanyak 9 hari pelatihan, kemudian e-learning, sinkronus dan asinkronus sebanyak 21 hari pelatihan, kemudian pembangunan komitmen bersama selama 3 hari kalender, dilanjutkan dengan pembelajaran klasikal tahap 2, 7 hari pelatihan. Di sini sudah termasuk visitasi kepemimpinan nasional sebanyak 4 hari. Kemudian dilanjutkan dengan aktualisasi kepemimpinan strategis, yaitu 60 hari kalender, dan yang terakhir pembelajaran klasikal tahap 3, yaitu sebanyak 4 hari pelatihan. Kelompok mata pelatihan inti pada PKN tingkat 2 ini, yang itu agenda pertama yaitu mengelola diri. Materi yang akan disampaikan yaitu energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Saya juga akan menyampaikan mengapa agenda mengelola diri atau self mastery ini diberikan di awal pembelajaran, yaitu memayungi keseluruhan aktivitas pembelajaran pelatihan, penugasan selama PKN, kemudian menyadari energi, kompetensi, focusing, menjunjung tinggi integritas sebagai peserta PKN, disiplin, hadir, kemudian tugas, kemudian proyek perubahan. Yang ketiga, mendasari sikap perilaku dan pemikiran dalam evaluasi pemahaman dan praktek kepemimpinan strategis, evaluasi visitasi kepemimpinan nasional, dan evaluasi proper dan evaluasi sikap perilaku. Kemudian yang berikutnya mendasari agenda-agenda lain selain mengelola diri atau self mastery, yaitu kepemimpinan strategis, manajemen strategis, dan aktualisasi. Kemudian yang kelima, cakupan dari agenda self mastery ini yaitu mengelola smart governance. Yang keenam, energi, sikap, pemikiran, dan perilakunya penuh integritas. Yang ketujuh, semakin tinggi pohon, semakin kuat angin bertiup.
Dan yang ke-8, semakin mudah dilihat orang. Yang ke-9, sosial media adalah mata dan telinga masyarakat. Agenda 1 ini yaitu mengelola diri, membekali peserta dengan kemampuan penguasaan diri atau self-mastery untuk mengembangkan kepemimpinan strategis yang berintegritas dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang didukung dengan energi kepemimpinan. Pada agenda yang pertama ini ada 2 mata pelatihan, yaitu energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Gambaran umum pembelajaran PKN tingkat 2 secara blended learning ini untuk agenda 1, pada hari kedua di sini ada ceramah energi kepemimpinan sebanyak 6 JP. Kemudian di hari ke-6 ada pembelajaran mandiri sebanyak 3 JP. Kemudian di hari ke-12 yaitu sinkronus 4 JP dan asinkronus 3 JP. Di hari ke-13 sinkronus 4 JP, asinkronus 2 JP. Dan akan berjumpa kembali pada hari ke-37 yaitu pembelajaran secara klasikal untuk agenda 1 ini sebanyak 2 jam pelajaran. Materi di agenda 1 ini yaitu energi kepemimpinan, kami juga akan menyampaikan deskripsi singkat. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman konsep diri yang mencerminkan kebugaran fisik dan mental dalam menghadapi perubahan-perubahan di lingkungan strategik. Mata pelatihan ini dilaksanakan secara terpisah dan mandiri, juga dilaksanakan mentoring dan coaching strategi pengembangan potensi diri. Saya juga akan menyampaikan hasil belajar dari pelatihan materi ini, kemudian dilanjutkan dengan indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat memetakan sikap perilaku kepemimpinan, menyusun strategi pengembangan potensi diri, mengembangkan potensi diri, menjelaskan konsep diri, mempraktekkan pengelolaan energi dan potensi diri untuk memimpin perubahan di lingkungan strategi. Adapun materi pokok kepemimpinan, energi kepemimpinan yaitu pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri, kemudian konsep diri, teknik pengelolaan energi dan penguatan potensi diri. Materi yang kedua yaitu integritas kepemimpinan, kami juga akan menyampaikan deskripsi singkatnya, kemudian kami juga akan menyampaikan hasil belajar. Sedangkan indikator hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu menjelaskan kerangka kebijakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, memetakan tantangan dan risiko penegakan integritas, menjelaskan instrumen penegakan integritas, menyusun strategi organisasi dalam penegakan integritas, dan mampu mengenali pendekatan berbasis aturan dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Materi pokok integritas kepemimpinan, kebijakan dan konsepsi integritas kepemimpinan, tantangan dan risiko penegakan integritas, penguatan strategi organisasi dalam penegakan integritas. Strategi delivery pembelajaran agenda 1 dengan metode e-learning pada PKN tingkat 2. Yang pertama, hari ke-12 yaitu pertemuan yang pertama, sinkronus 4 JP. Di situ kami akan menyampaikan yaitu pembukaan, perkenalan singkat, overview keterkaitan agenda 1, agenda 2 dan 4. Kemudian pendalaman atau pengayaan mata pelatihan energi kepemimpinan dan isu strategik, pembahasan esai, hanya sampel saja 3 orang peserta, dan pemberian feedback. Kemudian menjelaskan penugasan individu dan kelompok untuk pertemuan yang kedua. Sedangkan secara asinkronus, yaitu penugasan individu sebanyak 1 JP, penugasan kelompok sebanyak 2 JP. Media yang digunakan Zoom meeting, penunjuk tugas individu, petunjuk tugas kelompok, dan video. Pada hari ke-13 pertemuan kedua secara sinkronus 4 JP,
kami akan menyampaikan pembukaan, kemudian pendalaman atau pengayaan materi energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan, kemudian presentasi tugas individu, dan juga presentasi tugas kelompok. Hanya diambil sampel saja, kemudian menyimpulkan materi dan penutup. Sedangkan asinkronus yaitu penugasan individu dan penugasan kelompok. Media yang digunakan, Zoom meeting, petunjuk tugas individu, petunjuk tugas kelompok, dan video. Pada hari ke-37, yaitu pertemuan yang ketiga, kami akan melaksanakan pembelajaran secara klasikal, yaitu 2JP. Di sini kami awali dengan pembukaan, kemudian presentasi penugasan individu dan penugasan kelompok, serta pemberian feedback. Kemudian memberikan evaluasi tanya jawab dan pembulatan pembelajaran agenda 1. Dan kami juga akan mendeklarasikan integritas dan kami akhiri dengan penutup. Sedangkan media yang digunakan yaitu laptop, LCD, bahan tayang, hasil tugas individu, dan hasil tugas kelompok. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami ada sebuah pantun, jalan-jalan ke rumah Pinky, sebelum berangkat angkat jemuran. Integritas kita junjung tinggi, kita awali dengan kejujuran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.